Baik pendengar, Anda masih bersama kami RRI Pro 1 Tahuna di Lintas Tahuna Malam, dan kita jumpa kembali dalam program Klinik Angkasa. Edisi hari ini hari Rabu tanggal 9 Maret 2022. Nah, malam hari ini pendengar Klinik Angkasa kita akan bicara soal diabetes mellitus ya. Anda pasti banyak yang bertanya-tanya, seperti apa sih diabetes mellitus ini? Kemudian bagaimana penyakit ini, bagaimana gejala dan sebagainya ya. Nah, untuk bicara mengenai diabetes mellitus ini pendengar, di Studio Pro 1 sudah hadir narasumber kita langsung dari Ikatan Dokter Indonesia ya, dan sebagaimana sudah kami informasikan bahwa program ini Klinik Angkasa adalah kerjasama RRI Tahuna dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sangihe ya, yang merasa terpanggil untuk terus-menerus melakukan edukasi kepada masyarakat, terlebih khusus dalam bidang kesehatan. Nah pendengar, langsung saja saya menyapa narasumber kita malam hari ini, ada Dr. Desi Handayani Jonhar. Selamat malam ya, Dr. Desi. Selamat malam Kak. Kabarnya malam hari ini? Baik. Sehat ya? Sehat. Ya. Ya. Ini tadi tugas di puskesmas juga tadi pagi ya? Ya, pagi saya di Puskesmas Tahuna Barat. Iya, pendengar, Dokter Desi ini adalah kepala Puskesmas Tahuna Barat ya dok. Ya. Nah kemudian soalnya praktek, ini kesini ya, luar biasa langsung nih. kembali. Tapi masih tetap fresh. Amin. Baik. Dokter Desi, malam hari ini kita akan bicara soal penyakit diabetes mellitus ya. Kemudian nanti kita juga akan memberikan kesempatan untuk pendengar yang mungkin ingin bertanya ya, atau mungkin ada yang sekarang sementara menderita penyakit ini, kemudian ada hal-hal yang ditanyakan mengenai obat dan sebagainya. Dan siaran ini juga pendengar dapat Anda ikuti langsung di Facebooknya Pro 1. Nanti komen-komen di Facebook Pro 1 juga kita akan baca sebentar Dokter Desi. Ya. Baik pendengar, seperti apa penyakit diabetes mellitus? Ini merupakan penyakit yang dalam keseharian atau bahasa lokal kita disebut kencing manis. Ya. Seperti apa? Kita akan langsung dengarkan pemaparan dari Dokter Desi. Dokter Desi silakan. Ya. Baik, pemirsa di rumah, mungkin tidak asing lagi ya diabetes mellitus ya. Paling sudah mendengar di berbagai media, TV, media yang lain, media sosial yang lain, elektronik dan sebagainya. Jadi orang awam bilang itu kencing manis ya, diabetes mellitus. Jadi diabetes mellitus adalah suatu penyakit yang kronik. Kronik artinya yang berbulan-bulan dan bahkan selamanya bertahun-tahun diderita oleh penderita, yaitu dengan gejala utama adalah peningkatan kadar gula di dalam darah. Ya pasti mengetahui ya, kadar gula di dalam darah sangat tinggi, makanya kita sebut diabetes mellitus. Untuk diabetes mellitus sendiri itu terbagi dua. Ya, yang pertama adalah diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Kalau yang terbanyak di dunia ini adalah diabetes mellitus tipe 2. Itu sekitar 90-95%. Orang lebih banyak mengidap diabetes tipe 2. Kenapa? Karena bedanya kalau diabetes tipe 1 itu adalah gangguan pada pankreas. Kita itu ada organ namanya pankreas, itu letaknya di belakang lambung. Jadi pankreas ini gunanya itu ada hormon insulin ya mungkin. Dan sekarang sediaan insulin yang kalian tahu itu yang untuk disuntikan untuk obat diabetes itu. Nah itu hormon insulin dihasilkan oleh pankreas tersebut. Jadi gunanya si insulin sebetulnya ada beberapa. Yang pertama adalah supaya si gula yang masuk ke dalam tubuh kita itu dijadikan energi. Ya. Yang kedua adalah supaya gula juga ditransfer ke sel-sel yang membutuhkan. Nah, coba kita pikir kalau misalnya nih diabetes tipe 1 pankreasnya rusak, otomatis insulinnya tidak dikeluarkan atau tidak dihasilkan. Otomatis gula yang kita makan sehari-hari akan mengendap di darah. Ya, itu akan merusak sel-sel organ yang lain. Nah, itulah mudah dimengerti ya, Bu. Yeah. Terus kalau untuk yang diabetes tipe 2 itu sel-sel sendiri yang biasanya tidak sensitif terhadap insulin tersebut gitu. Jadi sel-sel tubuh kita yang sudah tidak sensitif terhadap insulin tersebut. Makanya oleh sebab itu harus kayak ada pengobatannya untuk menurunkan gula sendiri di dalam darah. Nah, kan banyak tubuh gejala-gejalanya pasti sudah mengetahui ya, yang terutama adalah 3P, yaitu polifagi, poliuri, itu ilmiahnya, dan polidipsi. Jadi banyak makan gitu ya, ada beberapa orang mungkin yang banyak makan nih, habis makan satu terus lapar lagi, ulang makan, nah itu salah satu gejalanya. Baru poliuri, banyak kencing.
Baru polidipsi, haus, ya mulutnya kering, haus terus. Nah itu gejala 3 gejala utama pada diabetes mellitus. Selain itu juga kayak berat badan turun, ya. Baru selain itu juga kayak ada muntah atau misalnya ada luka-luka yang tidak sembuhnya tidak cepat. Nah itu juga bisa. Kita bisa tahu bahwa kita misalnya terkena penyakit diabetes mellitus itu harus diperiksa, Dok, atau bisa seperti kata dokter tadi cuma bisa lihat begitu ketika saya muntah-muntah, ketika saya selalu kencing begitu, apakah hanya bisa ditentukan dengan itu atau harus periksa lab ya? Misalnya begitu. Jadi kalau misalnya kayak bedanya nih DM tipe 1 itu biasanya dua-duanya sih lebih ke faktor genetik. Jadi terutama itu deh kita contohin, faktor turunan gitu. Ya, turunan. Jadi misalnya mama kita ada yang riwayat penyakit gula gitu. Gula, nah, otomatis kita sendiri harus kayak screening juga gitu. Screening kita ada nggak gulanya. Misalnya kita juga pemakan hebat nih gitu. Suka orang Sangir di sini kan roti, cookies-cookiesnya enak-enak. Jadi faktor itu juga yang harus kita screening gitu. Darah kita, cek gula kita, bahkan yang lain ya, kolesterol dan sebagainya. Kalau misalnya kita ada genetik keturunan gula, perlu waspada. Nah ada juga nih Bu, saya mau cerita. Diabetes itu juga bukan berdiri sendiri. Jadi kalau misalnya pada wanita hamil juga ada namanya diabetes gestasional. Nah, saya juga mengidap itu waktu itu. Gitu. Jadi setelah itu beda juga dengan yang tadi. Beda. Jadi kalau itu akibat perubahan hormonal pada saat dia hamil. Gitu. Tapi setelah dia bersalin biasanya sudah turun. Tapi ya perlu waspada. Perlu waspada setelah bersalin, perlu kontrol ulang lagi gitu. Jangan-jangan setelah kita makan ya ada menuju ke riwayat diabetes mellitus yang alami murninya gitu. Kita kalau apa ya, misalnya kadar gula yang normal untuk kita sehingga tidak bisa dikatakan kita pengidap diabetes mellitus, itu di angka berapa ya, Dok? Jadi kalau misalnya ada 3 sebetulnya. Yang pertama adalah gula darah puasa. Kita harus puasa dulu 8 jam sebelum kita mau cek darah. Itu normalnya di bawah 120 ya. Baru yang untuk ada postprandial itu 2 jam setelah makan itu di bawah 140. Baru untuk makan sewaktu, ya habis makan ini kita langsung cek. Nah itu namanya sewaktu. Kita makan baru langsung cek. Nah itu gula darah sewaktu di bawah 200. Oh itu beda-beda hasilnya pasti ketika kita cek misalnya sebelum kita cek puasa 8 jam atau kita ketika selesai makan langsung cek itu beda sewaktu, juga. Iya. Beda standar untuk normalnya. Normalnya beda ya. Yang membahayakan ketika sudah ada di angka berapa, Dok? Di atas itu. Gitu. Misalnya kita genetik, baru kita cek gula. Nah, gula puasanya udah naik nih, waspada. Kita harus cek, itu namanya toleransi diabetes. Kita harus cek yang postprandial, 2 jam setelah makan kita cek lagi. Nah, kalau dengar begini, jangan jadi takut ini makan kebanyakan gula. Apa yang harus kita hindari nih, Dok? Ya, yang harus kita hindari supaya kita tidak mengidap penyakit diabetes mellitus. Sebetulnya kalau diabetes mellitus, kolesterol atau darah tinggi sebetulnya pola hidup ya. Oh, gitu. Semua kembali ke pola hidup, pola makan. Aduh, saya melihat diri saya ini gendut, jadi harus dikurusin. Jadi pola makannya tinggi serat, ya, tinggi serat, olahraga minimal antara 10 sampai 30 menit per hari, ya, biarpun cuma jalan pagi itu termasuk olahraga. Dikasih rutin supaya untuk hormon insulinnya di dalam darah juga bagus nanti mengatur kadar gulanya. Ya, baru pola makan sih yang utama dan tidur. Jadi istirahat yang cukup itu juga bisa untuk memperlancar metabolisme di dalam tubuh. Jadi bukan hanya untuk gula tapi untuk metabolisme yang lain. Jadi sebenarnya kita tetap butuh gula juga ya, Dok? Ya, tetaplah. Karena biasanya kalau orang juga tidak mengkonsumsi gula, kalau saya lihat di keseharian itu biasanya mereka orang Sangir bilang lome ya. Karena semua organ kita membutuhkan makanan itu, gitu gula. Tapi jadi, jangan terlalu berlebihan. Jangan berlebihan. Istilahnya itu sebenarnya itu sih kembali jangan berlebihan. Semuanya bisa tapi jangan berlebihan. Baik, pendengar Anda bisa bergabung memberikan pertanyaan. Mungkin masih ada yang yang mungkin menjadi tanda tanya Anda di seputar penyakit diabetes mellitus ini. Boleh di line telepon 0432 221114. Boleh langsung komen juga di Facebooknya Pro 1. Kita lagi siaran langsung di situ.
di Facebooknya Pro1. Dokter Desi nanti akan langsung menjawab ya apa yang Anda tanyakan ya. Kalaupun ada topik lain ya nanti kita simpan. Yang pasti kita fokus dulu di diabetes mellitus ini. Nah, Dokter Desi, ini kalau kita bisa juga kan menentukan misalnya seseorang itu terkena atau mengidap diabetes mellitus hanya dari penampilan. Bisa langsung nggak bisa ya? Nggak bisa. Ini physically. Jadi misalnya kalau gendut dia belum tentu dia mengidap. Jadi tetap harus periksa dulu. Harus cek. Okay. Nah, yang tadi kan menjaga pola makan, kemudian pola hidup. Ada misalnya makanan-makanan tertentu yang memang anti bagi orang penyakit gula ini. Pasti karbohidrat ya nomor 1. Anti itu ya? Bukan anti sih, secukupnya gitu. Karbohidrat kan contohnya kan nasi ya. Terus karbohidrat yang lain kayak tepung-tepungan gitu ya. Itu kan termasuk karbohidrat. Itu banyak. Jadi jangan terlalu berlebihan untuk jika kita terkena diabetes mellitus. Itu biasanya juga ada pola menunya khusus untuk diabetes mellitus, dihitung per kalori. Kalau misalnya pasien ini sudah mengidap diabetes mellitus secara sudah lama ya, itu ada aturan untuk gizi seseorang itu gitu. Ya kalorinya berapa ditakar ya. Takarannya ya. Sebetulnya sih lebih banyak di tinggi serat ya, sayur-sayur hijau, buah-buahan itu lebih bagus untuk mengganti karbohidrat yang kurang di dalam tubuh kita sih. Nasi boleh tapi secukupnya, jangan terlalu banyak, tapi diperbanyak dengan serat ya, air putih baru buah-buahan itu udah cukup. Ada kita kan juga mengenal Dok, ada yang sering sebut-sebut ada gula kering, gula basah. Itu bedanya gimana sih? Ada apa itu kena air? Oh iya, saya juga oma-oma ya. Gula kering, gula basah. Praktek gula kering saya hanya meluruskan ada, maksudnya kalau istilahnya diabetik kering dan diabetik basah itu juga di ininya gangren kering dan gangren basah. Gangren itu adalah luka yang akan terjadi pada orang penderita diabetes mellitus. Itu karena sudah rusaknya pembuluh darah di tepi, di perifer diakibatkan gula yang terlalu tinggi di dalam darah. Pernah lihat yang kaki biru? Iya, yang betul. Ya, itu gangren. Jadi kalau gangren kering itu hitam karena pembuluh darahnya udah rusak, jadi tidak ada yang bisa menghidupi organ-organ di ujung-ujung. Nah, tapi kalau misalnya yang basah itu biasanya dia merah, kemerahan, bengkak, lukanya pasti ada beberapa ya yang penderita begitu di ujung kaki juga bernanah. Nah itu termasuk basah. Tapi dua-duanya ya termasuk. Maksudnya yang lebih bahaya mana? Gula basah, gula kering? Dua-duanya. Dua-duanya ya. Tapi biasanya kalau gula basah lebih agak sedikit membahayakan karena dia disebabkan infeksi sumbernya. Nah itu bisa nanti akan terjadi infeksi menyeluruh ya, akan sepsis, shock sepsis itu yang paling bahaya. Kalau tidak diobati. Kayak biasanya diobati dulu, tidak diobati misalnya jaringannya sudah mati. Kan banyak banyak tahap-tahapnya ya. Lukanya dibersihkan dulu, belum bersih juga maksudnya tidak ada perbaikan, baru nanti terakhir ya biasanya amputasi kan. Ya, supaya infeksinya tidak menyebar ke jaringan sehat. Itu bisa sampai segitunya kalau memang sudah parah. Parah. Ya. Dok, itu mengenai diabetes mellitus ini juga kan biasanya ada nggak maksudnya pengelompokan dia paling sering menyerang usia-usia tertentu? Dia biasanya usia-usia produktif ya, karena stresornya juga tinggi, otomatis banyak tuh orang yang stresor tinggi, makannya juga tinggi. Pengaruh juga kalau stres itu ya? Ada beberapa yang begitu ya. Tidak bisa stres ini supaya tidak kena diabetes. Gitu, biasanya begitu. Juga yang terutama sih faktor genetik tadi. Jadi berapapun umurnya, tapi kalau dia faktor genetik dan pola hidupnya sudah salah, ya pasti akan menderita diabetes mellitus. Jadi bervariasi juga sebenarnya, tidak hanya yang usia produktif itu. Anak-anak bisa juga, tapi yang langka ya. Yang paling banyak yang di usia produktif. Biasanya anak-anak ya ada gangguan kayak kongenital ginjalnya, gitu ya. Atau untuk kayak pankreasnya rusak yang tadi saya bilang DM tipe 1-nya. Gitu, pankreasnya rusak, jadi insulinnya juga nggak bagus, nah otomatis kadar gula dalam darahnya tinggi. Biasanya faktor itu sih. Baik, pendengar, ini masih semakin menarik ini perbincangan kita dengan Dokter Desi dan
Anda sekali lagi kalau ingin atau ada yang pertanyaan yang ingin Anda ajukan di line telepon 0432 2214, bisa langsung juga tanya-tanya di Facebooknya Pro 1, bisa komen di situ. Nanti Dr. Desi akan langsung menjawabnya. Kita akan lanjut lagi perbincangan kita pendengar dengan Dr. Desi, tapi selepas yang berikut ini. Pia barang tukang noa, pia
Yang tangannya masih males nyuci di saat pandemi, mana suaranya? Yang masih sering lupa pakai masker saat bepergian, suaranya? Nih yang suka dempet-dempetan dan tidak jaga jarak, pasti suaranya juga masih banyak. Tuh kan, kalau seperti ini, bagaimana Indonesia bisa terbebas dari virus corona? Lakukan yang seharusnya sesuai protokol kesehatan. Indonesia pasti bisa memerangi virus corona. Baik, pendengar masih bersama kami di program Klinik Angkasa. Malam hari ini bicara soal diabetes mellitus. Kita bersama dengan Dr. Desi Jonhar. Dan pendengar, Anda yang ingin memberikan pertanyaan atau ada yang ingin Anda tanyakan, bisa di line telepon 0432221114. Bisa juga langsung komen di Facebooknya Pro1. Kemudian bisa lewat WA di 0813 4007 119. Sekali lagi 0813 4007 119. Sambil menanti Anda bergabung dengan pertanyaan-pertanyaan Anda ya, saya kembali ke Dr. Desi. Dr. Desi, selama melakukan praktek kemudian juga dalam keseharian di Puskesmas Tahuna Barat, ini melihat kalau di Kabupaten Kepulauan Sangihe atau di Tahuna secara khusus ini banyak nggak pasien-pasien yang mengidap DM ini? Ya, banyak, Kak. Banyak. Yang paling banyak rata-rata orang tua apa? Orang tua. Keluhannya sama? 50 tahunan ke atas lah. Itu yang parah-parah atau yang masih dalam batas yang wajar? Kebanyakan sih mereka, Kak, yang tidak mengetahui kalau dirinya sudah diabetes. Jadi kayak sudah parah jadi. Artinya ketika datang periksa masih belum tahu bahwa diabetes. Karena ada beberapa pasien saya yang datang, "Dok, kenapa ya ini kok saya mual-mual muntah?" Oh, mual-muntah bisa ya. juga diabetes. Karena komplikasi dari si diabetes mellitus ini yaitu adalah ketoasidosis diabeticum namanya. Gitu. Jadi itu rangsangannya itu sudah mulai bahaya tuh kalau sudah ada keton. Keton ini adalah jika gula ini tidak dijadikan energi, maka otot sama lemak di dalam tubuh kita yang dijadikan energi yang terlalu berlebihan. Nah, itu hasilnya adalah asam laktat atau si keton ini. Gitu. Cara supaya gula ini bisa dijadikan energi? Itu dengan insulin tadi. Insulin kan gunanya kalau misalnya berfungsi bagus, dia menjadikan glukosa menjadi energi, dan gulanya akan disalurkan ke sel-sel tubuh yang membutuhkan. Itu yang normalnya. Jadi kalau misalnya ada kelainan pada insulinnya atau pankreasnya sendiri, otomatis hormon insulin misalnya ada pengurangan atau fungsinya nggak bagus, ya gula di dalam darah yang sudah tersalur nggak bisa transfer ke organ, sel-sel organ, atau tidak bisa jadikan energi gitu. Nah, supaya insulin ini bagus, wajar, normal, apa yang harus kita lakukan? Ya tadi, Kak, kayak misalnya pola makan, tetap semua pola hidup sehat gitu ya. Ujung-ujungnya semua kembali ke pola makan. Iya, pola hidup sehat, dan mungkin screening awal bagi orang yang punya genetik keturunan diabetes, gitu. Supaya tidak terlalu parah ya nantinya. Oke, jadi pendengar sebenarnya semua kembali ke pola hidup kita ya, pola makan kita. Saya kira juga ini tidak hanya ke penyakit diabetes mellitus saja, hampir semua penyakit juga semua yang lain juga kembali ke pola makan kita. Nah, Dok, ini ada yang masuk di 081340071119. Itu nomor WA yang bisa Anda gunakan, pendengar. Ada nomor 0813 560 32 sekian. Dok, kalau sudah mengidap penyakit diabetes, bentar. Kalau sudah mengidap penyakit diabetes, kemudian sudah mengkonsumsi obat, itu bisakah terus-menerus? Jadi sebetulnya sih prinsip dari pengobatan diabetes mellitus tidak tergantung tidak tergantung obat maksudnya. Oh, untuk diabetes mellitus ini ada obatnya juga ya? Ada obatnya. Yang rutin harus diminum. Rutin. Tapi diusahakan sebetulnya masih boleh dengan pola makan tadi, pola hidup. Jadi saya selalu menganjurkan ke pasien-pasien saya, bolehlah ini misalnya tinggi nih.
dia 400 misalnya atau 300, saya kasih obat dulu. Cuma Pak tolong pola makannya, pola hidupnya 5 hari ini atau seminggu ini Bapak ubah dulu, kita lihat gitu, kita observasi. Lebih bagus sih tanpa obat ya. Tapi kalau misalnya pasiennya kan ada yang membandel, biarpun minum obat tetap konsumsi gitu, karena ada obat. Makan aja kan ada obat. Jadi untuk turunnya si kadar gula, misalnya kadar gula di dalam darah itu ya sedikit gitu. Jadi kan karena dia tergantung sama obat. Jadi yang dianjurkan sebenarnya pola hidup, pola makan itu ya. Plus obat. Jadi obat bisa lepas kalau misalnya tanpa, saya pernah coba begitu ke pasiennya. Jadi dia bisa lepas obatnya dengan pola hidup dia. Sudah terbiasa dengan misalnya nasi sedikit, sayurnya banyak kandungan itu ya. Iya, karbohidrat dan gula. Jadi nasinya disedikitkan, baru dia banyakin sayurnya atau ikannya. Nah itu bisa saya cek lagi seminggu gitu. Oh bagus, terkontrol. Jadi sebulan. Nasi yang dikurangi begitu. Iya. Ada juga di keseharian masyarakat misalnya dok, jangan nasi panas, harus nasi dingin. Itu benar nggak? Enggak sih. Nggak pengaruh. Mitos. Oh itu aduh. Sama nasi ya. Lebih bagus sih nasi merah ya, beras merah. Oh, beras merah itu dianjurkan. Untuk Itu pengidap. kadar gulanya berkurang. Misalnya kadar gulanya sampai nggak ada ya dia. Kecil. Oh, tapi nggak pengaruh ya nasi panas nasi dingin ya? Aduh. Nggak pengaruh. Nggak pengaruh. Oke, jadi lebih ke mengatur pola. Jadi untuk obat tadi boleh dihentikan ketika misalnya pola hidupnya sudah bagus, pola makannya terutama ya sudah bagus. Tapi kalau begitu harus cek lagi dok ya? Iya, kan harus kontrol. Jadi gini, untuk pemberian obat nih itu kita pantau 2-3 bulan dengan obat pertama misalnya gitu ya. Dengan obat pertama pola ini kita coba dengan pola makan yang bagus, kalau bisa kita pelan-pelan stop. Tapi kalau tidak bagus, misalnya dengan metformin saja, misalnya metformin salah satu ya kan, dengan obat salah satu obat gula saja dia tidak bisa turun, masih tetap 300, kita pakai kombinasi. Gitu. Itu dipantaunya 2-3 bulan. Kita pakai kombinasi 2 obat gula, tapi cara kerjanya berbeda. Kalau penderita DM ini dia bisa merasakan sendiri nggak dok bahwa dia sudah turun gulanya, atau memang harus tetap pure cek? Karena kalau orang gula dia sangat sensitif untuk hipoglikemia namanya, kurang gula. Beda dengan orang normal. Jadi kalau misalnya dia sangat drastis menurunkan gula di dalam darahnya, dia bisa hipoglikemia sendiri dengan cepat. Itu hati-hati. Hipoglikemia itu seperti apa? Kurang gula. Oh, itu banyak yang tiba-tiba pingsan, nggak sadar, itu hipoglikemia, itu hati-hati. Beda dengan orang normal yang tanpa diabetes mellitus, dengan misalnya kita diet nih, mau diet di orang normal itu nggak sampai ke hipoglikemia, misalnya tidak sampai turun-turun sekali gulanya. Tapi kalau orang diabetes dia mau langsung menghentikan tanpa gula, dia bisa hipoglikemia tadi atau kurang gula di dalam darah langsung turun drastis. Jadi makanya orang yang puasa ya benar-benar diatur pola makannya, pola minumnya. Ya ini pola minumnya apa yang harus dihindari oleh supaya kita tidak pasti ya minuman banyak gula ya. Biasanya kan kalau ada yang rutinitas minum teh pagi kayak obat, siang minum itu air gula lagi, malam dikurangi lah kandungan gulanya lah, cairan. Lebih bagus sih air putih ya. Air putih lebih disarankan. Air putih juga untuk membantu, misalnya kalau kita minum metformin atau minum obat yang lain, misalnya minum obat gula lah, itu juga membantu pengeluaran racun si obat itu ya di dalam ginjal, supaya ginjalnya juga nggak berat. Jadi memang super ketat sebenarnya ya, kalau apalagi kalau kita sudah mengidap ya, Ya. Dan jangan stres ya, tetap ada caranya kok untuk turun dan bisa kembali ke normal lagi gitu. Nah dok, kalau penyakit DM ini rawan apa ya, maksudnya bisa dikatakan bisa berujung kematian juga Pak? Bisa kalau misalnya tidak terkontrol terus. Ya tadi saya bilang, jadi kalau sampai ada ketoasidosis tadi, itu kan kalau keton itu kan bisa nembus perbatasan sawar darah otak namanya. Itu bisa membuat orang itu jadi tidak sadar. Gitu. Ya banyak gagal ginjalnya ada gitu kan. Artinya sudah komplikasi juga. Iya. Hipertensi. Nah, hipertensi nanti jadinya kan komplikasinya banyak tuh. Ya ke jantungnya juga bisa, ke mata juga bisa ya. Ke mata juga pengaruh. Ya, penglihatan jadi kabur. Itu bisa namanya retinopati diabetik. Jadi saraf matanya yang kena. Makanya orang-orang yang suka kram-kram, itu saraf-saraf tepi tuh kena juga.
ini langsung memukul diri sendiri nih dok. Kenapa? Mata Pernah sudah merasakan? kabur. Pernah merasakan ya? Mungkin kabur karena faktor usia kak. Tapi lebih baik juga dokter bilang tadi harus screening juga ya sebenarnya ya. Untuk umur-umur Minimal sekitar, check up lah. ya umur 40-an ke atas lebih bagus cek screening. Supaya jadi tahu kalau dikurangi Ya, gitu ya. gulanya gimana? Kurang kombang-kombang. Orang lagi bilang. Terserah mau gula puasa, gula sewaktu. Gitu ya. Baik, pendengar, ini menarik dan Anda mungkin ada pertanyaan untuk Dr. Desi, narasumber kita malam hari ini. Silakan di 0432 22114, bisa juga lewat WA 0813 4007 1119, atau bisa langsung komen di Facebooknya Pro1. Ini ada apresiasi ini dok dari Evi Munggilung, mantap Cici. Dipanggil Cici juga nih dok? Iya, biarpun nggak keturunan Cina. Oh, iya. Cici. Dari Pak Panggilan Yonex kesayangan. Karel juga ini, Dr. Desi ya. Double makasih, thumb. Kak. Baik. Pendengar, kita masih akan terus bersama dengan Dr. Desi hingga pukul 10 nanti atau pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Masih cukup panjang, ada setengah jam lagi ya waktu kita. Silakan di line telepon 0432 2214 untuk pertanyaan, dan juga di WA tadi 0813 4007 119, atau bisa langsung komen di Facebooknya Pro1 Tahuna. Kami akan kembali lagi selepas yang berikut ini.
Panggilan kepada Bapak Rambo. Makan yuk. Bapak Makan apa? Rambo. Tuh, di sana. Makanan luar negeri itu. Iya, ayo. Nggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi. Enggak ah, tak level. Makan itu dah. Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng. Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood. Yuk, Kenapa? katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood. Kalah sate seafood di rumah itu ya. Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi. Mana? Makan sate seafood. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Sulawesi Utara dengan Filipina. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna. Pendengar, terima kasih masih terus bersama kami RRI Pro 1 Tahuna. Kita dalam program Klinik Angkasa dan malam hari ini bicara soal diabetes mellitus bersama Dr. Desi Jonhar. Nah, ada banyak hal tadi sudah disampaikan oleh dokter ya, dan mungkin sampai saat ini masih ada hal yang mengganjal yang masih menjadi tanda tanya bagi Anda soal diabetes mellitus. Silakan pendengar di line telepon 0432 2214, bisa juga lewat WA 0813 407 119. Atau bisa langsung komen di Facebooknya Pro 1. Nah, sambil menanti Anda bergabung, saya ke Dokter Des ini. Dok, kita kalau melihat selama ini kan penderita diabetes paling banyak nih ada di kaki begitu lukanya. Kemudian jarang-jarang yang apa ya, yang dekat-dekat badan begitu. Itu memang seperti itu ya? Karena kebanyakan kalau misalnya gula tinggi di dalam darah itu merusak semua organ-organ tubuh ya. Salah satunya adalah pembuluh darah sendiri. Apalagi pembuluh darah perifer ya, yang letaknya di kaki, di tangan ya. Itu gampang sekali dirusak. Jadi makanya oleh sebab itu orang-orang yang penderita DM atau diabetes mellitus gampang terjadi gangren tadi yang saya bilang. Ya. Jadi ada rusaknya pembuluh darah di ujung kaki ya, yang mengakibatkan sekelilingnya juga tidak ada tersalurkan oksigen dan gula gitu, akibatnya jadi rusak. Oke. Jadi paling banyak memang di yang tepi-tepi itu, yang jauh-jauh dari jantung ya. Oke. Baik dok, kita ke penanya dulu ini. Ada yang masuk lewat WA. Banyak penawaran tentang pengobatan secara herbal untuk pasien-pasien penyakit diabetes. Apakah ada tips yang bisa dibagi oleh Dokter Desi bagaimana kita bisa memilih obat herbal untuk pengobatan diabetes selain melakukan injeksi insulin? Oke. Kalau untuk herbal, kita lihat dulu sudah diteliti atau belum, itu penting. Karena kalau saya lihat nih misalnya kayak herbal-herbal sendiri yang alami di kita saja, misalnya dengan rebusan atau apapun, kita tidak tahu apa yang direbus itu kandungan dosisnya berapa miligram, berapa gram, toh. Jadi kalau kita tidak tahu juga respon tubuh kita terhadap obat itu bagaimana, misalnya memang bagus, tapi untuk yang seperti ginjalnya mampukah untuk mengekskresikan si herbal ini gitu. Jadi memang harus diteliti juga, ya. Gitu ya. Kalau untuk obat-obatan yang lain kan sudah diteliti, sudah melalui tahap-tahapan penelitian ya, percobaan juga sehingga bisa diproduksi dan mudah-mudahan aman untuk tubuh kita sendiri ketika dikonsumsi gitu. Oke. Baik, kemudian ini ada yang tanya juga lewat Facebook Pro 1. Kenapa penderita diabetes mellitus bila terluka sangat sulit sekali sembuh? Dan apa cara yang harus dilakukan untuk mengobatinya? Karena banyak kasus berujung ke amputasi bagian tubuh yang terdapat luka. Dari Rigim Dainga. Oh iya. Tadi yang saya bilang, jadi kalau misalnya untuk orang diabetes mellitus itu gampang sekali terjadi kerusakan pada pembuluh darah ya. Jadi awalnya pasti kita harus mencegah supaya gula darah ini tidak meningkat secara drastis ya, dengan yang tadi pola makan, pola hidup sehat begitu. Jadi kita harus mengkontrol kadar gula dalam darah. Jadi kalau misalnya gula dalam darah kita normal, otomatis biarpun kita luka itu gampang sembuh. Gitu. Tapi kalau misalnya gula tetap meningkat di dalam darah,
ya ada kerusakan yang lainnya. Jadi kalau ketika kita luka, apalagi di daerah kaki, itu gak susah sembuhnya karena proses itu. Jadi sudah ada kerusakan jaringan-jaringan lain, pembuluh darah, akibatnya lama penyembuhannya biarpun pakai obat apapun, ya. Yang tadi saya bilang ada gangren kering, gangren basah tadi. Jadi memang harus murni untuk mengurangi dari dulu. awal, ya. Jadi jangan sampai kita luka lah istilahnya. Jadi kita normalkan dulu gulanya, kadar gula dalam darah itu yang paling penting ya. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Cici Tolio. Dok, mau tanya dong, kalau ulcus diabetacum, apakah somati rasa di luka tersebut atau masih mau rasa nyeri begitu? Tergantung ya. Ini tergantung. ulcus diabetacum ini apa sih, Dok? Diabetacum. Jadi itu luka yang sudah sampai sudah lama ya akibat gula. Jadi bisa sampai mengenaikan tahapan-tahapan kita kulit. Baru ada sampai akhirnya ke saraf. Jadi kalau misalnya si infeksi ini sudah sampai ke saraf, ya bisa tidak terasa nyerinya gitu. Ya tanpa nyeri akhirnya. Tapi awalnya kan dengan nyeri, tapi itu biasanya prosesnya agak lama. Biasanya kita terapinya dengan perawatan luka yang baik. Dan juga yang tadi utama itu kadar gula di dalam darah harus turun. Jadi memang bisa juga bikin mati rasa begitu ya, Dok? Ya. Kan saraf juga salah satu target dari gula ya. Jadi kalau misalnya gula tinggi di dalam darah, otomatis itu bisa membuat kerusakan saraf juga. Dia kalau sudah kayak sampai mati rasa begitu, itu sudah langsung dianjurkan amputasi kah? Enggak atau juga. Enggak juga. Kita bisa diberi demang dulu. Diberi demang itu perawatan luka yang baik ya. Kita lihat dulu itu pembuluh darah mana yang rusak total atau masih boleh diperbaiki. Ya, dengan perawatan tadi, dengan terapinya juga, ya apakah ini ada infeksi atau tidak. Jadi banyak tahapan-tahapannya. Banyak tahapannya. Biasanya kalau ulkus tuh lebih ke orang tua ya. Karena kan keadaan kulit mereka juga rentan untuk luka gitu ya. Dia bisa menjalar begitu, Dok, kalau di kaki misalnya mengganggu saraf-saraf yang lain kah? Tergantung. Jadi kalau misalnya tadi sumbernya dari infeksi tadi bisa menginfeksi jaringan sehat yang lain. Ah, itu. Bisa menginfeksi jaringan yang lain. Itu yang maksudnya mematikan dalam tanda petik supaya tidak mengganggu jaringan yang lain. Kita lihat kalau misalnya sumber infeksinya yang tadi saya bilang sudah mati, itu ya perlu diamputasi supaya tidak menjalar. Oke. Baik, ada pertanyaan lagi yang masuk ini dari Pak Yonex Karel. Beda gula basah dan kering, dan apakah pengobatannya juga berbeda, Dok? Gula basah dan kering tadi ya sudah dibahas yang soal gangren. Kak Yonex, gangren kering dan gangren basah. Jadi tergantung, kalau misalnya gangren kering kita lihat dulu lukanya itu apakah sudah rusak total atau bagaimana, atau masih perlu perawatan. Semua intinya sih begitu. Yang luka basah kan dia tanda-tandanya kemerahan, bengkak, kadang bernanah. Nah itu biasa sumber dari infeksi, ya kita atasi dulu infeksinya. Gitu. Jadi tidak terlalu beda penanganan atau pengobatannya juga sih sebenarnya, Dok ya. Baik pendengar, ini menarik, semakin malam semakin menarik, banyak hal yang ditanyakan oleh pendengar. Karena memang kalau kita melihat di sekeliling kita, banyak juga nih penderita diabetes mellitus atau penyakit gula, orang Sangir bilang ya. Jadi ada beragam yang dialami, mungkin tadi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ini memang melihat apa yang terjadi di sekeliling. Anda mungkin punya pertanyaan yang lain, silakan di 0432 22114, bisa juga di nomor WA 0813 4007 119, atau bisa langsung komen di Facebooknya Pro1. Kita dengarkan lagi pendengar lagu berikut ini. We have a 138 in progress. Piawe, Piawe, besar hati.
Ada musuh 165. Mundur. Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone. Risik, lagi seru nih. Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata. Bawel, diem. Shh. Loh, kok sekarang pakai kacamata? Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang. Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh. RRI Pro 1. Pendengar, kembali bersama kami di Klinik Angkasa. Ini sesi yang terakhir ini. Tanpa terasa kita sudah di menit ke-52 dari pukul 21. Banyak hal yang sudah kita perbincangkan. Tapi masih ada beberapa menit ke depan. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 0432 22114. Bisa juga lewat nomor WA 0813 4007 119. Atau langsung komen di Facebook Pro 1 pendengar. Nah, kita malam hari ini bicara soal diabetes mellitus. Ada Dr. Desi Jonhar selaku atau sebagai narasumber kita. Ini menarik nih dok, ada yang langsung bergabung. Tanya lagi. Dari 08124397 sekian. Diabetes bisa mengakibatkan bagi pasien pria bisa impotensi. Apakah benar seperti itu? Kemudian kalau gula sudah kembali normal, apakah sang pasien bisa normal kembali? Nah, memang seperti itu kah, dok? Seperti itu. Seperti itu. Dok, jangan lobek-lobek supaya nggak tegang ya. Seperti itu. Jadi memang dampaknya kepada pria kalau misalnya menderita penyakit gula dalam jangka waktu yang lama itu akan merusak sistem saraf dan pembuluh darahnya, terutama di penis ya, itu alat kelamin pria. Jadi akan membuat pada saat ereksi dia tidak bisa. Jadi ada penurunan ereksi. Itu juga bisa kalau dari hormonalnya juga bisa menurunkan libido juga. Jadi memang benar apa yang kemudian tadi yang masih ditanyakan, apakah kalau misalnya sudah normal kembali gula darahnya bisa normal kembali kah sang pasien? Kita mau lihat dulu tahapannya. Jadi mau lihat dulu yang diserang ini pembuluh darahnya sampai bagaimana keparahannya dan saraf. Tapi saraf itu adalah salah satu organ kalau misalnya sudah kena dia tidak bisa untuk kembali ke normal, itu saraf. Makanya orang-orang yang kayak stroke itu untuk kembali ke normal itu akan susah karena hanya saraf yang tidak bisa kalau sudah kena misalnya dengan stroke atau apapun. Dia tidak bisa kembali ke normal. Jadi mau lihat dulu tingkat keparahannya bagaimana. Jadi cara untuk mencegah tidak sampai parah ya jangan sampai tinggi gulanya. Selalu terkontrol. Kontrol lagi, kemudian tadi pola hidup dan pola makan itu ya. Okay. Jadi memang benar kalau yang ditanyakan tadi ya dok. Iya. Ini hati-hati nih. Saya yang tanya tadi ya. 0812 sekian. Ini pengalaman pribadi atau apa nih? Oke, jadi kita sudah dapat jawabannya dari dokter. Nah, pada intinya berobat ya, pengobatan, lakukan pengobatan, kemudian merubah pola hidup kita, pola makan kita. Kalau selama ini kita masih pola hidup dan pola makan sembarangan ya. Nah, dokter sebenarnya banyak hal ini yang kita perbincangkan, tapi sudah ada di menit ke-56 dari pukul 21. Nah, kalau masih ada pertanyaan yang ingin Anda sampaikan, boleh pendengar di 0813 407 1119. Nanti kami akan simpan. Kemudian karena kita sudah tidak punya cukup waktu saat ini, nanti kami akan tanyakan ke dokter ya secara off air. Kemudian langsung dikasih jawaban untuk hari Sabtu ini ya, sebelum kita masuk di topik yang berbeda. Baik, dokter, ini yang terakhir mungkin terkait dengan diabetes mellitus, ada mungkin penekanan lagi kepada pendengar kita. Bagaimana seharusnya kita menjaga pola hidup, pola makan kita, kemudian hal-hal yang harus dilakukan oleh pendengar supaya kita terhindar dari diabetes mellitus ini. Silakan. Baik, para pendengar seluruh Sangir ya, seluruh Indonesia justru. Jadi untuk bagi yang belum mengidap diabetes mellitus, mohon atur dulu pola makan, pola hidup. Ya, pola hidup itu kan dari banyak ya, termasuk pola makan sendiri. Itu hindari terlalu banyak makan yang karbohidrat atau gula.
Baru yang kedua adalah rutin melakukan olahraga, yaitu sekitar 10 sampai 30 menit per hari. Olahraga simple saja ya, jangan terlalu berlebihan. Baru yang ketiga istirahat yang cukup. Pasti kalau untuk yang penderita diabetes sendiri, mohon dilakukan screening ya, apabila kalau misalnya sudah mengetahui kita ada faktor genetik diabetes mellitus, melakukan screening awal supaya kita tahu bagaimana mencegah atau terapinya untuk jika sudah masuk ke diabetes mellitus begitu. Ya khususnya yang tadi pola makan juga, ya olahraga dan istirahat. Baik, terima kasih Dokter Desi. Malam hari ini banyak hal yang sudah disampaikan. Ada banyak hal yang juga kita ketahui mengenai diabetes mellitus ini, sekaligus juga mungkin bisa bermanfaat untuk pendengar, apalagi untuk yang saat ini mengidap penyakit diabetes mellitus. Nah, sekali lagi terima kasih Dokter Desi. Terima kasih, ya. sama-sama. Tetap semangat, tetap sehat, jalankan aktivitas sebagai Kepala Puskesmas Tahuna Barat. Ya. Kemudian juga tetap mengedukasi masyarakat ya. Terima kasih banyak. Next time kita bisa ada dengan topik yang berbeda ya. Terima kasih. Ya, pendengar program Klinik Angkasa sekali lagi ini akan secara kontinu hadir setiap Senin, Rabu dan Sabtu ya. Kita dengan topik yang berbeda, narasumber yang berbeda, dan pada hari Sabtu nanti itu ada Dr. Sandi dengan topik penyakit jantung koroner, pola hidup sehat untuk mencegah dan mengendalikannya. Pasti menarik juga, karena itu tetap mengikuti program ini, Klinik Angkasa. Ini adalah kerjasama RRI Tahuna dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sangihe. Demikian program Klinik Angkasa malam hari ini. Saya Arsitin Lawia mengucapkan terima kasih. Selamat malam.